Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, marilah kita awali misa 100 hari Oma Mama kita Maria Kencanawati. Kita awali dengan lagu pembukaan dari Mada Bakti. Silakan Mada Baktinya ada di kursi. Mada Bakti nomor 162. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Saudari-saudari yang terkasih, saya tidak tahu harus memanggil keluarga besar apa ini ya. Keluarga besar apa ini? Kan masing-masing punya nama ya. Keluarga besar. Tapi yang jelas yang mengundang saya Ciena. Maka selamat datang dalam kapel ini. Mungkin sebagian besar belum pernah merayakan Ekaristi di tempat ini. Tempat ini setiap hari, setiap pagi merayakan Ekaristi bersama dengan mereka yang sudah menyambut ayam berkokok lebih dahulu. Maka di awal perayaan ini kita juga ingin mensyukuri bahwa di tengah pandemi yang masih terus berjalan, kita tetap diberikan rahmat kesehatan. Dan secara khusus kita yang masih sehat, kita juga mengingat mereka yang telah memulai hidup kemudian mengakhirinya. Terlebih mereka yang menjadi bagian dalam keluarga ini. Secara khusus kita ingin mendoakan mereka yang telah mewarnai hidup kita selama ini. Untuk Mama mertua, Popo, Maria Kencanawati atau Bong Siumoy yang berpulang 17 Juli yang lalu, tepatnya 102 hari yang lalu. Dan hari ini adalah misa arwah untuk hari yang ke-100. Untuk Papa mertua, Opa Latif Husin atau Liu Chonghui. Kalau saya membacanya agak keliru, mohon maaf ya. Maklum. Yang berpulang tanggal 29 Mei tahun 1989, tepatnya 32 tahun yang lalu. Untuk anak dari Noviliana dan Hermawan, keponakan dari Cean Ena, Jackson Hermawan, yang berpulang 21 Maret 2012, tepatnya 9 tahun yang lalu. Untuk Mama, Papa dari Andreas Arifin Tioriman. Benar ya? Mama Papa dari Andreas Arifin Tioriman. Mama mertua Oma Tok Ban Nio yang berpulang 1 September 2004, 17 tahun yang lalu. Untuk Papa, mertua, Opa Tio Kok Chiao yang berpulang 13 Agustus 2013 atau 8 tahun yang lalu. Juga untuk arwah Papa Markus Effendi K yang dipanggil Tuhan 44 tahun lalu, dan juga untuk arwah Mama Maria Erinawati yang dipanggil Tuhan 4 tahun lalu. Dan mungkin masih banyak saudara-saudari kita yang telah menghadap Tuhan. Mari kita bawa dan kita sertakan dalam doa
karena kita percaya yang pertama, bagi Allah tidak ada waktu yang mengungkung atau yang membatasi. Allah sudah lepas dari ruang dan waktu, dan bagi Allah 1000 tahun bagi manusia sama dengan 1 hari bagi Allah, dan sebaliknya. Kita percaya para saudara-saudari bahwa Allah adalah pribadi yang mencintai. Karena itu kita yang berdosa, mari kita hening sejenak memeriksa kelemahan kita sebagai manusia, agar dalam perayaan malam ini kita juga memperoleh hati yang lebih baik. Kita hening sejenak memeriksa hari ini dengan segala perbuatan yang sudah kita lakukan, dengan segala percakapan dan ucapan yang kita lontarkan, bahkan dengan pikiran, serta mungkin yang paling banyak, kelalaian kita. Dan menyadari semua kerapuhan kita sebagai manusia, mari kita menyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menghendaki semua ciptaan-Mu mengalami keselamatan sejati. Semoga kami senantiasa tekun berharap menantikan saat kebenaran, keadilan dan kedamaian dinyatakan sepenuhnya. Dan secara khusus bersama keluarga di sini kami bawa orang-orang yang kami cintai, yang pernah menjadi bagian dalam kehidupan keluarga ini dan pernah memberikan hidupnya bagi perkembangan keluarga ini, yang tadi namanya telah kami sebutkan. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu dan belas kasih-Mu memberikan yang terbaik untuk mereka yang telah mendahului kami. Ini kami mohon, demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Seluruh makhluk dengan rindu menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan oleh kehendaknya Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang ini seluruh makhluk mengeluh dan merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai kurnia sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang sudah dilihatnya. Tetapi kalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mazmur tanggapan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa dan ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus berkata, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari terkasih, semua pernah sekolah ya? Saya juga pernah sekolah. Pernah merasakan ketika, saya buka saja karena jauh jaraknya. Pernah merasakan ketika 1 minggu harus satu minggu harus menjalani ulangan. Kemudian kita menghitung hari. Masih 6 hari. Baru mulai 6 hari belajar ulangan, tinggal 5 hari. Sudah hari kedua selesai, hari ketiga masuk, tinggal 4 hari. Orang mulai menghitung, membayangkan ulangan itu selesai pada waktu yang ditentukan. Dalam perasaan itu kita berharap agar apa yang kita kerjakan hari demi hari itu kita kerjakan sebaik mungkin dan hasilnya berbuah dalam kebaikan. Dan syukurlah semua yang ada di sini sudah lulus SD ya. Sudah lulus SD. Saya juga sudah lulus SD. Ya, minimal sudah bisa baca tulis ya. Kecuali si kecil yang sedang belajar. Enggak apa-apa. Khusus. Berdua ya, masih. Oke. Saudara-saudara terkasih, sebenarnya yang mau saya katakan di sini, kalau tadi
Anda bisa menyimak dengan baik bacaan pertama, itu sesuatu yang sangat menarik. Kalau Injil, karena saya yakin yang ada di sini bukan anak petani, ya, saya juga bukan anak petani, saya anak guru. Saya tidak terlalu persis tahu bagaimana cara bercocok tanam. Hanya dalam memori saya, dalam akal budi saya tahu kalau orang menanam di tempat yang baik, yang kemudian dijaga sebaik mungkin tanah itu, mudah-mudahan tumbuh sesuatu yang kita tanam. Tetapi sebelum ke situ, kita bisa melihat dalam bacaan pertama yang mungkin tadi tidak cukup kita simak. Santo Paulus itu memberikan gambaran yang sangat luar biasa. Seperti kalau tadi saya katakan, ketika kita sedang mengalami ulangan, kita menghitung hari. Kapan ulangan ini selesai? Tapi kita harus melewati satu demi satu hari untuk sampai pada hari yang terakhir. Dan kemudian tanpa terasa 6 tahun kemudian lulus. Kemudian memulai pelajaran di sekolah menengah pertama, kemudian sekolah atas, yang kuliah. Saya juga mengalami sebagai seorang romo bagaimana berjuang mempersiapkan segala sesuatu dengan harapan hasilnya baik. Sudah kayak di kuliah itu ya, kalau kami kan kalau menjadi romo itu harus kuliah 2 kali yang istimewa, karena tanpa lulus yang 2 ini kami nggak bisa lolos jadi romo. Ujian yang terakhir yang paling menegangkan adalah yang namanya ad audiendas, dari kata audiere, mendengar. Jadi ketika nanti romo-romo dosen kami, entah Bapak Uskup atau yang mewakili dan 2 orang doktor itu, kami selalu ini dideg-degan karena apa? Diberikan soal bagaimana kami bisa memberikan solusi supaya bisa membantu umat. Nah, disitulah nanti para penguji itu mendengarkan kami, apakah kami cukup layak untuk menjadi seorang imam atau tidak. Jadi imam yang baik atau jadi imam yang keras. Nanti ada catatannya di situ. Maka setelah ada catatan nanti baru dikasih tahu ke pemimpinnya, romo ini perlu diulang gitu. Untunglah saya termasuk romo yang baik. Baik gitu. Jadi tanpa harus mengulang lagi, meskipun deg-degan ya, karena memang wajib hukumnya ketemu dengan 3 dosen dan itu menegangkan sekali, sangat menegangkan. Beberapa teman saya harus melewati fase-fase mencret karena saking stresnya. Kita diberi begitu banyak kasus-kasus, entah perkawinan, entah hidup yang berlaku dalam hidup umat, dan kami harus mempersiapkan segalanya itu, dan nanti tiba-tiba ditanya dengan soal yang mungkin berbeda. Tapi di situ kami harus belajar untuk bisa menguasai persoalan yang dialami oleh umat. Singkat kisah, ketika ujian itu sudah dilewati, ada perasaan bahagia. Oh, lulus gitu ya. Wah, dengan sukacita. Persis seperti yang dialami oleh Santo Paulus. Tadi, kalau kita menyimak dengan baik, Santo Paulus itu begitu sederhana mengungkapkan begini. Kita tahu, sampai sekarang ini seluruh makhluk berarti termasuk manusia, itu mengeluh dan merasa sakit bersalin. Padahal yang sakit bersalin kan perempuan ya, laki-laki kan enggak ya. Tetapi itu mau digambarkan, kalau laki-laki itu melihat seorang perempuan yang bersalin, saya melihat seorang perempuan bersalin itu di video, ketika harus memberikan materi retret kepada anak-anak sekolah, supaya anak-anak juga bisa menghargai orang tuanya, terutama sang ibu. Karena kalau dalam pengakuan dosa, yang sering kali muncul ketika anak-anak itu mengaku melawan orang tua loh, Ma. Orang tua yang mana? Papa atau mama? Mama. Mengapa? Karena mama itu selalu yang dianggap paling lemah. Kalau lawan papa, berani lawan, tempeleng, muter kepalanya gitu kan. Tetapi justru anak-anak seringkali melawan sang ibu, meskipun ibu cerewet, tapi ibu tuh jarang kejam, kecuali ibu tiri ya. Ibu tiri tak sekejam ibu kota. Oh, ibu kota lebih kejam, salah. Intinya kembali sini. Manusia itu saat ini seperti orang yang sedang mengeluh dan sakit bersalin. Dan ketika orang yang sudah bersalin, kaum perempuan, setelah bersalin atau setelah mengalami operasi sesar zaman sekarang ya, kemudian dia lupa bagaimana sakit itu, sakit jahitan atau sakit karena bersalin. Paulus menggambarkan, meskipun dia tidak punya istri, meskipun dia bukan seorang perempuan, tapi dia pernah mengalami, mengetahui dari banyak cerita
betapa tidak mudahnya menjadi seorang perempuan yang melahirkan. Tetapi setelah perempuan itu melahirkan anak, kegembiraan besar itu jauh lebih menguasainya daripada sakitnya. Saya mau tanya kepada para ibu-ibu yang sudah melahirkan, apakah benar? Sekarang sudah tidak lagi terasa sakitnya kan ya? Atau masih terasa? Enggak ya, karena ada kegembiraan yang jauh melebihi sakit itu. Karena hadirnya seorang anak yang menangis gitu ya, senang sekali. Akhirnya saya bisa melahirkan seorang anak untuk keluarga ini. Sakitnya dalam seminggu, minggu kedua sudah sirna. Karena sekarang akan dibebani dengan penderitaan yang lain. Ya, lupa sakit bersalin, penderitaan yang berikutnya muncul. Mau tidur, bangun-bangun jam 1, jam 2 baru mau terlelap. Anak kucing ya, dalam hati anak kucing ya, kayak mungkin. Tetapi sekali lagi, setiap tahapan manusia selama masih di dunia akan mengalami hal seperti itu. Sekarang, apakah di sini ada yang pernah berdoa tidak pernah mengeluh? Semua pujian itu, Tuhan terima kasih. Atau pernah berdoa memohon? Kalau berdoa memohon, artinya kita sedang terbebani dengan sesuatu. Misalnya, Tuhan, saya mohon kesehatan. Artinya saya khawatir. Kalau nanti saya sakit, bagaimana? Itu beban dalam kehidupan. Dan itu juga digambarkan seperti orang yang mengeluh sakit bersalin. Saudara-saudari yang terkasih, kita yang masih hidup ini terkadang tidak merasa kita seperti anak yang ulangan tadi. Kalau saya bertanya di sini, apakah di sini ada yang sudah siap atau mempersiapkan dirinya untuk mati? Mungkin tidak ya. Amit-amit Romo gitu ya. Amit-amit gitu. Karena orang tidak mempersiapkan untuk perayaan yang dikatakan dengan kematian. Mengapa orang mati tidak mau datang ke dunia lagi? Karena di sana itu jauh lebih enak. Bagi yang percaya sama Tuhan ya, tidak kembali lagi, kenapa? Di sana lebih enak. Maka tidak mau kembali ke sini lagi. Nah, kita kan belum tahu yang di sana ya. Maka kita nyari yang sini aja. Ngapain ke sana buru-buru gitu. Terbukti bahwa mereka yang sudah meninggal tidak bisa kembali lagi ke sini karena apa? Ya, pertama, karena mereka tidak punya kuasa untuk bisa hidup kembali. Tetapi yang kedua, karena mereka jauh menikmati sukacita bersama dengan Allah. Kalau seandainya pernah saya ditanya beberapa orang waktu saya di Jakarta, mereka punya pandangan begini, Romo, kalau nanti misalnya saya mati, kira-kira saya masih bisa ketemu sama saudara saya enggak, Romo ya? Romo, kalau saya mati nanti saya bisa ketemu dengan istri saya apa enggak ya, Romo? Romo, kok nanti saya mati di surga sana, kira-kira kebutuhan apa ya, Romo? Artinya bagaimana kehidupan kita ya, Romo? Gitu ya. Pertanyaannya sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Mikirnya soal makan, mikirnya soal keluarga, mikirnya soal anak, istri atau pasangan, mikirnya sangat manusiawi. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, kalau seandainya kamu percaya, di surga sana orang tidak lagi perlu pusing-pusing nyari anak atau istrinya. Karena apa? Karena semua orang akan mencari Allah. Allah akan menjadi satu-satunya pusat. Kalau sekarang Anda punya pasangan, ya pusatnya sekarang masih ke pasangan. Karena dia yang sudah mengikatkan hidupnya kepada Anda. Tapi nanti di surga sana, orang tidak lagi punya ikatan secara manusiawi. Ikatannya kemana? Ke Sang Pencipta. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu sesat kalau berpikir bahwa nanti di surga itu kamu akan nangis gara-gara gak ketemu sama keluarganya. Tuhan, Bapak saya di mana? Saking banyaknya manusia di situ atau banyak jiwa situ, bingung. Tuhan, Bapak saya di mana? Tuhan, istri saya di mana? Gak perlu pusing. Karena orang tidak akan lagi terpikirkan untuk mencari yang manusiawi. Semua cinta, perhatian itu terserap hanya kepada Allah. Kalau Bapak dan Ibu yang sudah menikah, Anda terserap cintanya itu kepada pasangan. Nanti di sana
Anda tidak perlu lagi pusing dengan pasangan. Karena apa? Pasangan Tuhan yang menciptakan siapa? Sang Pencipta. Maka cinta Anda akan terserap ke situ. Sekarang aja lihat dia, begitu mengagumkan, begitu indah gitu. Yang menciptakan jauh lebih indah. Maka di dunia itu hanya sarana kita untuk bisa mengenal Allah. Kalau sekarang saya bisa kaya, di sana sumber kekayaan. Kalau sekarang saya bisa makan, di sana tidak perlu khawatir soal makan, karena perut kita tidak akan pernah keroncongan. Kalau di sini kita tuh bisa lelah ngantuk, di sana tidak akan pernah terasa lelah. Kenapa? Karena Allah memberikan energi yang berlipat-lipat untuk kita. Jadi nggak usah berpikir. Misalnya contoh paling sederhana, ada pertanyaan begini, Romo, kalau Bunda Maria kan diangkat dengan jiwa dan badannya ya Romo ya, ke surga. Nah terus gimana? Terus Bunda Maria di sana makan apa ya Romo ya? Orang bertanya seperti itu sangat manusiawi dan sangat kecil, karena selalu berpikir soal manusia, dan manusia. Bunda Maria di sana nggak perlu makan. Bunda Maria di sana tidak perlu harus mencari tempat istirahat, nggak perlu. Kenapa? Karena bersama Allah segala sesuatu tidak akan membuat kita berkekurangan. Sama seperti kalau orang muda sedang pacaran gitu ya. Nanti Nadia sama Nadine satu saat akan pacaran juga, entah kapan gitu ya. Jadi gini, ketika para orang tua lah yang pernah pacaran, ketika berdua makan gak makan terasa kenyang gitu ya. Omong kosong. Enggak juga Romo gitu. Maksud saya, kalau sudah berdua itu rasanya itu bahagia banget ya. Mau makan apapun rasanya enak gitu. Nggak makan pun terasa enak gitu ya, meskipun perutnya nanti pulang keloncongan gitu. Tetapi itu sesuatu yang sederhana. Artinya apa? Ketika saya bersama dengan orang yang saya cintai, maka apapun yang dirasakan adalah bahagia. Kalau saya berada dekat orang yang tidak saya sukai, penderitaan. Bersama Allah kita tidak akan pernah kekurangan apapun. Itulah tadi mengapa Paulus mengatakan, selama di dunia kita akan terus mengeluh. Aduh, masih ada tagihan nih. Aduh, anakku sakit nih. Aduh, besok cari menantu yang mana. Aduh, migran di mana-mana. Kenapa? Karena manusia masih mengalami ikatan di dunia ini, belum melahirkan. Kapan melahirkan? Ya kalau sudah mati. Dalam bahasa sederhana, setiap perjalanan kehidupan manusia itu akan selalu mengalami ketertatihan. Maka Tuhan mengatakan tidak usah khawatir. Dalam baca Injil tadi sangat jelas juga Tuhan mengatakan, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Belum pernah lihat kan? Saya juga belum pernah lihat. Saya hanya lihat di gambar. Itu bijinya kecil sekali. Kecil sekali. Tapi ketika dia ditanam, dia bisa menjadi pohon yang sangat besar. Loh kok bisa? Allah yang mengerjakannya. Bukan manusia cuma nanam doang. Tutup tangan tanah dengan subur, dipelihara, dijaga, ketika dia sudah mulai tunas muncul, dirawat, dijaga. Tapi bukan orang itu yang menumbuhkan, kuasa Allah. Demikian juga dengan hidup manusia. Ketika manusia percaya dengan Allah, situasi apapun orang akan tetap bisa bertahan. Karena Allah bekerja dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Kalau sekarang Bapak dan Ibu bertahun-tahun hidup dalam perkawinan, kemudian ada persoalan-persoalan yang datang, kenapa bisa bertahan? Bukan karena saya hebat, tetapi ada kuasa yang tidak saya ketahui yang memampukan saya menjadi hebat untuk bisa bertahan dalam situasi berat itu. Saudara-saudari, kalau kita malam ini berkumpul khususnya untuk berdoa bagi orang-orang yang tercinta di sini, khususnya secara khusus yang Ibu Kencanawati ya, yang 100 hari. Kita percaya bahwa mereka juga pernah mengalami saat-saat seperti kita. Dari antara sekian nama yang tadi saya sebutkan, maaf saya bertanya, ada nggak yang ketika meninggal itu, ketika sedang ngomong kayak gini terus meninggal? Tidak ada. Di antara keluarga yang meninggal tadi, apakah karena selain soal umur ya, apakah ada yang sakit lalu meninggal? Ada. Nggak tahu malah. Ada ya, mama. Nah jadi artinya
Segala yang terjadi itu kita tidak pernah bisa mengatur. Semua terjadi begitu saja karena Allah yang mengizinkan itu terjadi. Maka saudara-saudara terkasih, dalam bacaan Injil tadi memang Tuhan memberikan gambaran ini secara sederhana. Pertama kepada para petani yang mengerti bahasa tentang dunia perbijian, dan kepada orang-orang yang mungkin usahanya membuat roti, para ibu-ibu yang kalau membuat roti itu campur ini dengan ragi secukupnya, kemudian diaduk. Membuat roti gitu ya, sampai semua nanti mengembang. Tidak perlu satu karung ragi dicemplungkan, karena seorang tukang roti atau ibu yang suka masak tahu berapa takaran untuk ragi itu. Tidak usah banyak-banyak, tapi setelah diaduk dia bisa mengembang. Itulah karya Allah. Dia ada meskipun tidak terasa, tapi itu terjadi. Kalau sekarang kita semua masih dalam keadaan sehat, karena Allah juga bekerja di situ, memampukan kita untuk sehat. Pada saat tertentu bisa saja saya yang sekarang sedang gagah tiba-tiba harus berbaring. Seperti teman saya tidak menduga, kayak mungkin kenal Romo Harnasa ya, sekarang pun belum pulih kondisinya. Padahal dia kuat, dia suka makan, memang olahraga jarang makan, tapi sekarang dia harus banyak didoakan karena kondisinya sangat lemah. Nah saudara-saudara terkasih, kita tidak pernah tahu bagaimana pengalaman bersalin kita itu muncul dalam setiap pribadi. Tetapi yang jelas, yang satu, yang pasti Allah selalu menyertai. Karena Allah bekerja dengan cara yang tidak pernah kita ketahui. Kalau kita bisa bangun, kita tidak tahu bagaimana Allah bisa bekerja. Kalau seandainya kita yang tidak pernah sadar, jantung dan darah serta air itu mengalir ke seluruh tubuh, kita nggak pernah bisa ngontrol. Tetapi Allah yang mengerjakan semua. Kita tinggal terima beres kan? Bangun tidur, jantung sudah berdetak sejak kita tidur meskipun melambat. Aliran darah dan air terus mengalir, udara yang kita hirup terus mengalir supaya otak kita tidak menjadi beku dan kaku, tetap sehat. Siapa yang bekerja? Bukan kita, Allah. Seperti itulah kerja Allah. Dia tidak kelihatan, tetapi dia selalu ada. Dia menumbuhkan yang tidak mungkin, yang kecil, menjadi pohon yang sangat besar. Bukan karena manusia, tapi karena Allah. Kalau manusia menjaga, niscaya itu kan besar. Seperti kita juga sama. Kalau kita tetap menjaga tubuh kita, maka semua organ ini bekerja dengan baik. Makan teratur, istirahat teratur, olahraga, mungkin juga hiburan yang sehat dan sebagainya. Tinggal menjaga. Yang di dalam itu urusan Tuhan. Darah mengalir, air mengalir, jantung berdetak, ginjal dengan fungsinya mengubah racun menjadi sesuatu yang baik, kemudian dikeluarkan, pankreas, usus 12 jari dan sebagainya. Itu urusan Tuhan. Kita tinggal terima beres. Yang penting kita menjaga. Demikian juga dengan iman. Iman kita bisa bertumbuh asal kita merawatnya dengan baik. Maka saudara-saudara terkasih, di malam ini kita juga bersyukur bahwa mereka sudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Tidak akan ada lagi keluhan. Yang kita belum bisa pastikan adalah apakah mereka sudah menikmati sukacita atau masih perlu dimurnikan. Itu urusan Tuhan. Tugas kita, kalau mereka sudah bahagia, kita tetap berdoa, itu juga keuntungan buat kita. Kalau seandainya mereka sekarang ini sedang dipersiapkan untuk masuk ke dalam gerbang surga, kita juga tidak ada salahnya, karena kita terus mengingat mereka dalam doa-doa kita. Dan kelak, kalau nanti kita juga akan ke sana, kita pun juga akan disambut oleh mereka yang sudah lebih dulu masuk. Maka dengan mendoakan, tidak hanya malam ini, tetapi setiap saat dengan mengingat, sebenarnya kita juga mempersiapkan diri kita memasuki kerajaan surga. Tuhan memberkati. Allah Bapa di surga, betapa kami bersyukur atas hari ini. Kau berikan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, untuk mendoakan orang-orang yang menjadi perhatian dalam hidup kami,
orang-orang yang menjadi bagian terindah, orang-orang yang mewarnai, yang memperkembangkan hidup kami dengan segala kerapuhan mereka sebagai manusia. Mereka mencintai kami, mereka memperhatikan kami, dan sekarang izinkan kami juga mencintai dan memperhatikan mereka yang telah Kau panggil. Kami juga berdoa untuk keluarga yang hadir saat ini Tuhan. Semoga mereka tetap memampukan imannya terbuka akan setiap karya Roh Kudus-Mu. Semoga mereka tidak hanya mengandalkan kemanusiaan, memikirkan hal-hal dunia, tetapi juga senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu, karena Engkau bekerja dengan cara yang misteri. Ini kami mohon, sebab Engkaulah Allah kami sepanjang segala masa. Amin. Kita bawa doa-doa kita dengan persembahan di atas altar ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, berkatilah persembahan ini dan jadikanlah sumber kekuatan bagi kami dan keluarga yang hadir saat ini dalam melaksanakan tugas perutusan mereka. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena sabdamu kami dilahirkan, karena kekuasaanmu kami dipimpin, karena ajaranmu di bumi tempat kami diciptakan, kami diampuni dari hukuman dosa. Dan karena kehendakmu, kami yang telah ditebus oleh wafat putramu akan diangkat ke dalam kemuliaan kebangkitannya. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami memadahkan pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, di
Rabilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Kita gunakan yang 2A bagi yang tahu. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu yang secara khusus kami doakan malam ini, Ibu Maria Kencanawati atau Bong Siu Moi, Bapak Latif Husin atau Liu Chong Fui, Ananda Jackson Hermawan, Mama Tok Ban Nio, Papa Tio Kok Chiao, Bapak Markus Effendi, dan Ibu Maria Erniwati. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang malam ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
menghibur, tidak hanya untuk yang di dunia, tetapi untuk mereka yang sedang berjuang memasuki tahap penyempurnaan. Bunda Maria juga memberikan doa-doanya. Karena itu juga mari kita bersama Bunda Maria memohon kepada Allah. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan, kami bersyukur atas tubuh dan darah putramu. Semoga anugerah yang kami terima malam ini mendorong kami untuk semakin mampu menjadi bentara peradaban kasih sampai datangnya kerajaan. Dan semoga mereka yang telah kau panggil menghadapmu mendapat rahmat pengampunan dan belas kasih-Mu, khususnya untuk saudara-saudari yang kami doakan pada Ekaristi ini. Demi Kristus Putramu, Tuhan pengantara kami. Amin. Sebelum berpisah dengan keluarga di sini, kalau Romo pakai bajunya seperti ini bukan karena asal-asalan. Tentu tradisi suku berbeda dengan tradisi gereja. Maka kalau misal arwah, secara khusus biasanya warnanya ungu. Jadi kalau kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang menganut agama Buddhisme, Konghucu, mereka akan bertanya, kok bajunya nggak putih? Kan kalau orang Tionghoa meninggal biasanya putih ya. Itu tradisi suku. Gereja punya tradisi, maka ungu itu melambangkan kedukaan. Dan kalau saya malam ini pakai warna hitam, ya untuk mengimbangi saja. Panas sih, tapi nggak apa-apa. Mengimbangi, itu namanya silih. Mau sedikit berkorban dalam doa. Panas tapi nggak apa-apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, belum lama kan saya baru pulang retret tadi siang. Beberapa minggu sebelum saya retret, saya memberkati jenazah di Nirwana. Di sana terjadi pro kontra malam sebelum saya datang. Karena yang satu berbeda agama, yang satu ingin dimakamkan secara Katolik. Karena ketidakpahaman dalam iman tradisi Katolik, maka ya tidak cukup kuat alasan untuk bisa mempertahankan. Untungnya ada orang Katolik yang sedikit membantu dalam memahami. Pertama, dalam tradisi Katolik, kalau ada orang yang meninggal, kalau dia dibawa di tempat yang cukup luas, entah di kapel atau seperti di Nirwana atau seperti di rumah sakit Caritas, maka posisi kepala dari saudara yang meninggal itu menghadap ke imam. Kepala menghadap ke imam. Nah, waktu itu karena tradisi, orang punya pemahaman kalau kepalanya tidak kalau kakinya tidak menghadap ke arah pintu, nanti nggak lancar. Itu tradisi. Maka kita jelaskan, mengapa menghadap ke imam? Itu memohonkan berkat, memohonkan rahmat. Soal jalan, kita percaya yang meninggal ketika didoakan di dalam Kristus, mereka pasti sudah ketemu jalannya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau misalnya dirayakan perayaan ibadah arwah itu di rumah yang sempit, mau posisi melintang, mau posisi nggak masalah, karena posisinya khusus. Tetapi kalau tempatnya agak luas, entah di gereja, di kapel, atau di tempat-tempat yang sudah disiapkan memang untuk doa arwah, maka posisinya harus diusahakan sesuai dengan ajaran gereja.
Untungnya mereka saat itu mengerti kenapa posisi itu. Karena sekali lagi perbedaan pemahaman. Lalu yang berikutnya yang juga perlu disadari, di beberapa suku atau bukan kepercayaan tapi tradisi, kadang-kadang jenazah yang sudah meninggal selain diperawat dengan diberikan pakaian yang pantas, kadang-kadang ada keluarga yang mungkin memasukkan barang-barang yang menjadi kesukaannya. Sebenarnya dalam tradisi gereja hal itu tidak perlu. Paling-paling dibawain adalah rosario atau kitab suci. Dah cukup. Karena di depan Allah manusia telanjang, tidak bawa kekayaannya apapun. Yang dia bawa adalah amal hidupnya. Maka itu yang melekat, bukan barang-barang yang bisa hancur. Itulah sebabnya mengapa gereja selalu mengajarkan kalau orang meninggal, rawat sebaik mungkin, itu sudah sangat cukup. Tidak perlu orang Jawa bilang tuh nyumpel-nyumpeli dengan boneka, wah dimasukin bajunya, gak perlu. Kalau mau disumbangkan atau mungkin mau dibuang, mau dibakar atau mau disimpan, silahkan. Tapi tidak perlu membawa itu sampai ke liang lahat. Sebenarnya itu tradisi gereja. Karena di hadapan Tuhan tidak ada orang yang bawa koper. Mau kemana? Mau ketemu sama Tuhan Yesus. Gak perlu koper-koper atau membawa, gak perlu. Di depan Allah semua orang itu telanjang, kelihatan semua baik dan buruknya. Maka mau ditutupi pakai apapun akan kelihatan. Nah, itulah iman kita. Sehingga kalau ada yang meninggal, kita rawat sebaik mungkin, kita dandani sepantas mungkin, dan cukuplah rosario dan kitab suci kalau ingin disertakan situ. Siapa tahu nanti pas di makam dia baca-baca gitu, dalam batinnya tapi ya, baca kitab suci. Selama di dunia nggak pernah membaca, mungkin di situ bisa baca. Atau mungkin selama ini nggak pernah rosario, masih sempat rosario. Tapi yang jelas tidak dibawa pun tidak ada masalah. Dan ini katekese yang bisa saya sampaikan kepada keluarga di sini. Mungkin juga keluarga yang lain bisa mendengar pada waktunya nanti. Ini sedang bersama dengan yang lain ya. Salam buat yang ada di jauh di sana. Ini saja katekese pendeknya. Karena tugas imam adalah ya mengajarkan, karena tidak banyak kesempatan untuk bisa mengajar. Mudah-mudahan ini saat yang baik. Terima kasih buat Vera yang membantu, tim multimedia yang juga memperingan keluarga ini, karena daripada ngurus sendiri ya, panik gitu. Nah, maka ada yang membantu. Terima kasih. Sekarang mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, Allah yang Maha Kuasa dan berbelas kasih, senantiasa melimpahkan berkat-Nya kepada saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi untuk mengenang saudara-saudara kita yang telah meninggal sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Kita nyanyikan Mada Bakti 542. Salam Maria, rahmat Tuhan serta